Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa. Semoga kita semua diberi perlindungan dari Allah, terutama dari virus COVID-19 atau Corona. Oleh karena itu, tahun ajaran 2020 sampai 2021 menggunakan metode daring belajarnya, yaitu metode belajar di dalam jaringan yang kita lakukan seperti ini. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doanya itu sangat mudah, membaca Quran surat An-Nas dalam hati saja. Siapkan hati, siapkan pikiran, dan jagalah sikap. Berdoa mulai. Doa selesai. Yang pertama, perkenalan. Yang kedua, pembahasan pelajaran. Yang ketiga, tugas dan penutup. Oke, langsung saja. Yang pertama, perkenalan. Nama saya Muhammad Ali Suyekno, biasa dipanggil Pak Al, sebagai guru tematik agama kelas 3, antara lain Al-Quran, Hadis, Akidah, Akhlak, SKI, Fikih, dan Bahasa Arab. Bertempat tinggal di Desa Pojok Watu, Kecamatan Sambong. Yang kedua, pembahasan pelajaran. Hari ini pelajarannya adalah Akidah Akhlak. Untuk semester 1, Akidah Akhlak babnya ada 5. Yang pertama, mengucapkan Subhanallah dan Masya Allah dengan tepat. Yang kedua, Asmaul Husna. Yang ketiga, iman kepada malaikat Allah. Yang keempat, indahnya berakhlak terpuji. Yang kelima, memuliakan orang tua. Untuk bab 1, yaitu mengucapkan Subhanallah dan Masya Allah dengan tepat. Dalam bertutur kata atau berbicara, kita di dalam ajaran Islam dianjurkan menggunakan kalimat yang baik atau yang disebut kalimat thayyibah. Sudah kalimatnya baik, itu juga ungkapan zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menandakan keimanan kita untuk menuntun kepada kebaikan dan menghindari keburukan. Itu adalah manfaatnya kita mengucapkan kalimat thayyibah. Di sini kita akan membahas 2 contoh kalimat thayyibah. Yang pertama adalah kalimat Subhanallah, yang kedua kalimat Masya Allah. Tahukah kalian bahwa di negara kita banyak terdapat pemandangan yang sangat indah? Contohnya seperti gambar ini. Bagaimana perasaan kalian ketika menyaksikan pemandangan seperti ini? Apa yang kalian ucapkan ketika menyaksikan sesuatu yang mengagumkan? Subhanallah. Kalimat thayyibah Subhanallah artinya Maha Suci Allah, dan diucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan atau indah, dengan catatan itu murni atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanpa campur tangan manusia. Kalimat ini disebut juga bacaan tasbih. Kalimat thayyibah Subhanallah dibaca ketika 1. Melihat pemandangan alam, 2. Melihat orang yang cantik dan tampan, melihat mukjizat dan karomah, yang ketiga berzikir sesudah sholat fardu, yang keempat mengingatkan imam dalam sholat ketika lupa bacaannya, dan gerakan sholat bagi makmum laki-laki. Ketika melihat itu,
maka kita disunahkan mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Dan pemahaman ini didasari Quran surat Al-Isra ayat 1. Jadi ketika kita melihat pemandangan ini, maka kita disunahkan mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah, karena ini termasuk pemandangan alam yang indah dan menakjubkan. Gimana, paham tentang kalimat thayyibah subhanallah saat pengucapannya? Alhamdulillah, paham. Dan manfaat pengucapan kalimat thayyibah subhanallah, yang pertama mendapatkan pahala, yang kedua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga menambah keimanan dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Oke, dilanjut. Apa yang kalian ucapkan ketika melihat sesuatu yang indah dan menakjubkan seperti bangunan yang tinggi dan megah seperti ini? Apakah sudah tahu mengucapkan kalimat thayyibah apa? Kalau belum tahu, ayo kita bahas sekarang juga. B. Masya Allah. Kalimat thayyibah Masya Allah artinya Allah telah berkehendak akan hal itu. Dan kalimat ini diucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan atau indah, dengan catatan ada peranan manusia dalam sesuatu atau kejadian tersebut. Dan kalimat thayyibah Masya Allah ini dibaca ketika 1. Melihat bangunan yang indah dan megah, 2. Melihat teknologi yang canggih, dan yang ketiga melihat prestasi yang membanggakan, fisik yang kuat, dan sebagainya. Dan pemahaman ini didasari Quran surat Al-Kahfi ayat 39. Jadi ketika kita melihat bangunan seperti ini atau gambar ini, maka kita disunahkan mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah. Gimana pahaman anakku? Alhamdulillah, faham. Dan manfaat pengucapan kalimat thayyibah Masya Allah, yang pertama agar kita tidak buruk sangka kepada Allah dan tidak menyalahkan takdir Allah. Yang ketiga yaitu tugas dan penutup. Tugas kalian adalah menyalin catatan yang Pak Ali berikan di buku tulisnya masing-masing, dan jangan lupa dikasih nama, nomor absen, kelasnya juga, dan setelah itu dikirim ke nomor WA-nya Pak Ali. Cukup sekian dari Pak Ali. Semoga tadi barokah dan bermanfaat untuk kalian. Billahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.